Kopi Pangku. Beberapa dari mereka familiar dengan Kopi Lendot, warung kopi yang mewarnai sepanjang jalan utara Pulau Jawa. Tidak bisa dicap mentah-mentah sebagai prostitusi, tapi juga bukan warung kopi biasa. Warung kopi ini menawarkan kedekatan, keintiman semu, dan layanan personal. Tim Expose akan menelusuri bagaimana praktik Kopi Pangku masih tetap eksis. Tim Expose memulai perjalanan dari ibu kota Jakarta menuju pesisir utara Provinsi Jawa Barat, tepatnya Kabupaten Indramayu. Meski banyak dikenal sebagai kabupaten penghasil komoditas mangga, namun kota dengan luas 2.000 km persegi ini menyimpan komoditas lain yang tersembunyi. Fenomena ekonomi informal yang kompleks dan kontroversial. Wilayah yang tak hanya menyimpan panorama laut, namun juga menyisakan praktik yang lama berbisik di balik warung-warung rebang. Sepanjang perjalanan, bentang laut Jawa memanjakan mata beriringan dengan truk-truk berbadan besar yang mendominasi jalanan. Urat nadi jalur Pantura terus menderu, tak kenal waktu, baik siang maupun malam, termasuk warung-warung pinggir jalan yang terus menyala tanpa henti bak urat nadi penggerak ekonomi. Terutama kala senja tiba, warung-warung kopi pinggir jalan Pantura beradu dengan deru suara kendaraan berebut pelanggan. Ingin melihat lebih dalam kehidupan malam ala Pantura, tim Expose pun mampir dan mencoba berbincang dengan salah seorang pekerja. Ini beneran Kopi Pangku itu, Bu? Maksudnya gimana? Ya, Nyari cewek apa gimana? iya. Oh, ya di sini kan lingkungannya kayak begitu, Mas. Berapa, Bu? Kita ngapain aja, Bu? Ngapain aja? Bu, tapi kalau misalnya yang di Pangku doang ada, Bu? Di Pangku doang gitu, nggak digituin. Ya belum tahu juga sih, karena kan cewek kan masing-masing beda-beda. Oh, beda-beda. Iya. Tapi kalau Ibu gimana? Nah kalau aku kan istilah mau ngamar ya ngamar. Ayo, gitu. Iya. Bu, tapi kalau misalnya di Pangku doang bisa, Bu? Ya kalau aku pribadi aku sih masih pengen langsung main gitu enak. Jadi yang orang ngomong kopi Pangku itu bohong ya? Apa ada yang di Pangku doang? Ya kalau kayak gitu di sini nggak ada sih. Paling di sini ngamar. Ya kalau ngamar kan ya udah kayak gitu. Berapa tahun, Bu? Di dia udah berapa tahun? Aku udah 5 tahun. 5 tahun. Dulu awalnya kemana, Bu? Bisa kesini akhirnya? Ya jalan-jalan aja. Ya Allah. Ya sama aja mas, saya sih mas. Tiba-tiba kesini aku jalan-jalan kali ya. Kepo soalnya. Ayo kopi Pangku di Indramayu. Jadi Kalau kopi pangku ya istilahnya kita ngopi nanti masuk kamar. tapi dulu ini, Bu. Ya dulu di Tangerang di klub. Oh, di mana? Nah, sering ke klub tuh dia. Apa? Dulu udah sekarang tempatnya Di nggak Jakarta. ada di Pinangsia. Tangerang, Tangerang. Oh, Tangerang. Pinangsia. Pinangsia. Karawaci. Oh, Karawang. Oh, jadi masa muda Ibu di kota. Di kota dari tahun 2005. Di kota. Terus pas balik ke sini 2021. 2021 ke sini, udah mau 2022. Ya, pas corona di Bekasi. Tapi Pernah juga di Bekasi, tenda biru, apa?
Sehari dapat berapa, Bu? Tergantung pemasukan, tergantung pengunjung. Rata-rata? Ya rata-rata sehari, ya istilah dari awal buka sampai tutup. Kadang 100, 1.000. kadang lebih, kadang Sebulan juta ada. ya. Tapi itu setoran ke bosnya berapa, Bu? Kalau setoran ke bos kan tergantung kita ngamar dapat berapa. Kalau ngamar kan sekali ngamar kan uang ngamar. 2 kamar. Dari kita dari awal buka sampai tutup dapat berapa ya. Tim Expos kemudian menemui pekerja lain. Makasih ya Mas, sudah makan. Iya, Ibu. Jangan selamat. Dengan penuh kehati-hatian, perempuan 28 tahun ini tetap bersedia berbagi cerita. Sebut saja Sari, terjun ke dunia malam karena keterbatasan ekonomi. Ya karena keterbatasan ekonomi. Aku juga punya adik masih kecil, punya orang tua, jadi tulang punggung di rumah. Sari menghabiskan masa muda jauh dari keluarga, merantau keluar kota demi kebutuhan hidup, hingga rela bertarung dengan kerasnya keadaan. Masa berlalu, usia muda pun turut berlalu, hingga kini kecantikan dan tubuhnya tak lagi seperti dulu. Di titik itu, Sari memutuskan pulang, kembali ke kampung halaman, mencari tempat bersandar setelah lelah menjalani hidup di perantauan. Dulu kemana aja teh masa mudanya? Keluar kota Mas, karena udah berumur, udah nggak laku, jadi pulang lagi ke Indramayu. Jika saja bukan karena himpitan ekonomi, Sari tak akan begitu saja melepas mimpi mulianya. Dulu cita-citanya mau jadi guru, karena keterbatasan ekonomi jadi terjun ke PSK. Tapi teteh mau keluar dari dunia malam ini? Mau Mas, cuma kan cari kerja di Indramayu tuh susah. Ya dinikmatin aja lah, udah terjun juga. Ya, memang hidup terus menggerus usia mudanya. Namun, itu bukan perkara hingga ia harus meninggalkan profesi yang telah ia tekuni sejak gadis. 100 sekali main, kalau satu hari 100, kalau lagi rame juta bisa. Praktik ekonomi dengan kopi pangku sejatinya bukan cerita baru. Sejak pertengahan abad ke-19, praktik mirip kopi pangku mulai tumbuh, terutama di area pelabuhan, setelah pemerintah kolonial melegalkan praktik prostitusi. Kopi pangku ini menjadi satu aktivitas sosial, itu juga bentuk daripada ekspresi masyarakat dalam tanda kutip memang awalnya adalah berdagang. Karena satu kehidupan di masyarakat pesisir itu ya akan berhubungan dengan masyarakat lainnya, satu area akan terjadi perdagangan antar masyarakat, apalagi posisinya di jalur Pantura, maka terjadi hubungan masyarakat yang lebih luas, yaitu lalu lalang yang terjadi di jalan tersebut. Hingga lahirlah dari satu warung misalnya menjadi beberapa warung berikutnya. Para pekerja yang menggeluti profesi ini bukanlah pekerja seks komersial pemula. Sebelum akhirnya mereka melabuhkan nasib di warung remang-remang, mereka telah menggeluti pekerjaan sebagai penjajah seks di berbagai kota di luar Indramayu. Pulang menjadi pilihan ketika pekerjaan di perantauan tak lagi menjanjikan. Kopi pangku itu lebih ke seseorang ya Mas. Biasa nih kalau kopi pangku ini pelayannya itu rentang usianya sudah mendekati 40. Di mana dia adalah seorang ibu yang memiliki banyak anak. Dia mencari usaha dengan cara tadi menjual barang dagangan. Biasanya itu ada supir, ada yang namanya orang yang dari tujuan luar kota beristirahat di situ kan gitu ya. Ada juga yang memang menyengajakan datang ke sana karena memang mungkin ingin melepaskan penat gitu ya, seperti itu. Itu perbedaannya. Lalu kalau di kopi pangku itu Mas, biasanya kalau culture di sini ya, lebih tepatnya kulturnya, itu biasanya usia segitu mereka itu memang sudah tidak produktif. Dibilang muda tidak, berumur mungkin hampir kan gitu ya. Biasanya mereka juga itu
memiliki ekonomi yang kurang baik, seperti suaminya yang sudah tidak bekerja, kan gitu ya Mas ya. Terus ada juga memiliki banyak anak. Terus bagaimana nih cara usaha mereka, kan gitu ya. Ya itulah seperti itu tadi. Mereka menjajahkan barang dagangan sambil dia mungkin ada yang namanya pendekatan-pendekatan kepada pembeli ya yang ada di situ. Pekerja kopi Pangku mayoritas merupakan perempuan yang sudah cukup dewasa, dengan usia dan pengalaman hidup yang panjang dan pilihan yang tidak selalu mudah. Perempuan menjajah kopi Pangku pun mayoritas merupakan ibu rumah tangga yang masih memiliki pasangan. Mungkin dari sisi usia sudah tidak mumpuni kan gitu ya. Mungkin dari perkembangan fisiknya juga sudah berbeda. Maka dia punya usaha itu. Bahkan mereka punya anak juga, berumah tangga juga. Ya inilah yang menjadi ketimpangan tadi Mas. Biasanya seorang wanita tersebut di usia seperti itu, suaminya itu biasanya alpa, tidak hadir menjadi seorang kepala rumah tangga. Sehingga seorang wanita atau seorang ibu itu ya bekerja seperti itu Mas, menjadi pelayan dari Kopi Pangku gitu ya. Punya usaha warung, ketika ada sopir datang atau ada orang yang dari luar kota ingin beristirahat sambil ngopi, nah di situ gitu Mas. Nah mereka treatmentnya akan mencoba dengan yang namanya pendekatan gitu Mas ya, diajak teman ngobrol kan gitu ya, teman bicara kan gitu ya, seperti itu sih Mas lebih tepatnya. Hingga kemudian konteks bergeser pada komersialisasi seks dengan potensi keuntungan yang menjanjikan, dipadu dengan himpitan kebutuhan hidup, maka warung remang-remang ini terus hidup. Kalau Kopi Pangku itu kan memang orang yang dari latar belakang seorang wanita yang kebutuhan hidupnya tinggi untuk menghidupi keluarganya, menghidupi anaknya yang banyak. Mereka itu ya sampai seperti itu. Berusaha selain mereka menjual barang dagangan, minuman, makanan, mungkin dia juga melakukan sebuah pelayanan gitu ya. Pelayanannya macam-macam, ada yang tadi dengan diajak teman ngobrol lah, teman bicara lah, kan gitu ya. Ada juga yang tadi yang namanya kalau di sini bahasanya lendot. Lendot itu adalah ya saling berdekatan lah, ya bertempelan lah. Mungkin itu adalah salah satu pelayanan mereka Mas. Adapun bagaimana transaksi, apakah ada transaksi tadi ya berbicara tentang hubungan badan, nah itu yang perlu dicari tahu. Memang menurut isu dan menurut informasi yang saya dapatkan mungkin ada juga yang seperti itu. Nah ini rata-rata yang seperti itu biasanya dilakukan oleh seorang ibu yang tidak memiliki suami, gitu, tidak punya suami. Kalau dia punya suami dia pasti akan bertahan gitu ya, atau lebih tepatnya menjaga diri, membatasi. Tapi kalau memang sudah tidak punya suami, mereka bisa melakukan hal itu. Itu kecenderungannya lebih kuat gitu. Warung bermunculan seiring dengan meningkatnya pelanggan, bahkan di atas tanah milik lembaga-lembaga pemerintahan. Ketidakhadiran pemerintah tentu Mas, seharusnya mereka diberikan tempat usaha yang baik ya, terutama mereka ketika berusaha di pinggir jalan kan ya, sepanjang panturan ya, itu kan biasanya itu tanahnya digunakan tanah PU Mas, bukan tanah-tanah yang memang untuk bisa dibukanya usaha. Artinya dari sisi izin, ini mereka sudah tidak berizin usahanya, apalagi menggunakan tanah negara kan gitu ya. Dan itu pun mungkin pernah ya terjadi oleh pemerintah melakukan penggusuran ya. Tapi karena penggusuran saja itu tidak cukup Mas, mereka butuh usaha, butuh lapangan pekerjaan, sehingga mereka bisa memperbaiki nasibnya. Kalau cuma hanya sebatas menggusur Mas, saya yakin 1-2 bulan kemudian mereka bangun lagi, karena tidak punya usaha kan gitu ya. Maka di sini pemerintah ya kan, harus bertanggung jawab memberikan lapangan usaha kepada mereka agar mereka bisa memperbaiki hidupnya, agar lebih mandiri lagi, agar lebih sejahtera lagi seperti itu. Persoalan kemudian menjadi lebih kompleks ketika resiko penyakit menular seksual semakin meningkat.
Meski belum tersedia data spesifik prevalensi penyakit menular seksual di Indramayu, namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kasus baru HIV/AIDS menunjukkan adanya peningkatan dalam 4 tahun terakhir, dengan 70% lebih penularan terjadi pada masyarakat usia produktif. Mungkin perlu dilakukan juga oleh Dinas Kesehatan maupun lembaga sosial lainnya untuk tes gitu ya. Mereka ini di tempat hiburan malam maupun warung-warung itu, tanda kutip itu, perlu dilakukan tes bahwa apakah mereka terpapar HIV/AIDS kan gitu ya. Sehingga kita bisa mengontrol mereka, mengetahui datanya, bahkan kita bisa mengawasi mereka gitu ya. Pemerintah nih kamu udah terkena HIV/AIDS, maka kita punya treatment bagaimana kamu tidak menularkan kepada orang lain. Nah itu yang perlu dicegah gitu ya Mas ya, bukan hanya sebatas pemberian kondom gitu ya Mas ya. Pemberian kondom itu bisa dilakukan Mas, kan begitu. Tapi kalau perbuatannya tetap dilakukan, aktivitasnya tetap berjalan, ya sama saja Mas, ya kan gitu ya. Kita nggak ada yang tahu sebagaimana kekuatan kondom itu seperti apa. Dan kita tidak tahu apakah dia berani jujur kepada pelanggan yang datang kalau saya ini terpapar HIV. Tapi kalau mereka punya pekerjaan yang lebih baik, saya rasa itu adalah cara terbaik agar HIV/AIDS di Indramayu itu menurun. Seperti itu. Maka perlu peran Pemda. Pemda jangan sampai begini ya, melihat Kopiland, warung remang-remang di sepanjang Pantura itu menjadi etalase yang dilihat oleh banyak orang. Bahkan itu menjadi penglihatan dari Reza Rahardian ya, melihat bahwasannya ini menarik untuk dijadikan sebuah film, kan gitu ya. Seharusnya itu kita menjadi malu Mas. Seharusnya warga Indramayu menjadi malu dengan kehadiran film tersebut. Kita dilihat dalam sudut pandang tadi negatif seperti itu. Mungkin itu saja sih Mas menurut saya. Saya harap pemerintah punya terobosan-terobosannya. Pada pemerintahan hari ini Bapak Luki Hakim Saifuddin punya terobosan terbaik agar bisa mensejahterakan bukan hanya kalangan menengah ke atas, tapi menengah ke bawah pun bisa sejahtera dan terjamin hidupnya.